Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran PK2T. Adapun pembelajaran kita hari ini berjudul memilih dan melakukan perbuatan yang baik. Semoga pembelajaran kita hari ini kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang baik dan kalian mampu melakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Enggak kami boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam pembelajaran PK2T pada hari ini. Bapa di dalam surga, sebelum kami memulaikan tugas dan pekerjaan kami, sebelum kami memulai belajar, kami akan berdoa, kami akan meminta hikmat daripada Tuhan agar pada pagi hari ini Bapa kami mampu memahami apa yang boleh diajarkan oleh guru-guru kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu, Tuhan mengetuk hatimu. Oh kawan, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Somebody's knocking at your heart. Somebody's knocking at your heart. Oh sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your heart. Kita akan menyanyikannya satu kali lagi ya. Tuhan mengetuk hatimu, Tuhan mengetuk hatimu. Oh kawan, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Somebody's knocking at your heart. Somebody's knocking at your heart. Oh sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your heart. Oh kawan, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Kalian sehat kan hari ini? Senang rasanya pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul seperti ini ya. Walaupun dalam screen, tapi kita tetap semangat dan tetap satu di dalam doa untuk memberantas pandemi ini sehingga kita boleh kembali lagi ke sekolah seperti biasanya. Nah, pada pagi hari ini sedikit Ibu akan memberikan atau kita sama-sama belajar mengenai materi PK2T. Pastinya kalian masih ingat kan apa PK2T itu? Iya, PK2T yaitu Pendidikan Karakter Kristiani Tirtamata. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai karakter PK2T yang kelima, yaitu memilih dan melakukan hal yang benar. Ya, memilih dan melakukan hal yang benar. Terdengarnya begitu gampang ya, tetapi bagaimana sebenarnya? Nah, anak-anak, sebelum kita mau memulai, tadi kalian sudah melihat tayangan video bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya di dalam kita bersosial, ternyata banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu mengambil keputusan ya yang baik ataupun yang buruk. Nah, pada pagi hari ini juga Ibu akan mengulas sedikit saja sehingga anak-anak boleh mendapat ilmu dan boleh menerapkannya dan
Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi panduan bagi kalian dalam bergaul atau dalam kehidupan sosial kalian. Oke? Nah, sebelum memulai, Ibu mau bertanya, apakah di antara kalian pernah mendapatkan perlakuan negatif dari teman? Pastinya salah satu di antara kalian pasti ada ya yang merasakan hal tersebut. Nah, bagaimana perasaannya? Pasti sangat sedih, ya kan? Kita sedih, merasa dikucilkan. Nah, perlakuan negatif seperti apa yang biasanya kita dapat? Ya, itu bisa seperti hinaan, atau cemooh, atau ejekan yang kadangkala membuat kita sakit hati, drop, atau stres. Itu membawa pengaruh yang negatif terhadap kita. Nah, tetapi pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kalian pernah juga memberi dampak yang negatif terhadap teman-teman kalian? Nah, itu bisa kalian tanyakan pada diri sendiri, ya. Dan Ibu berharap apabila di antara kalian ada yang merasakan hal seperti itu, nah, pada saat ini sama-sama kita belajar dan janganlah kita menjadi pengaruh negatif terhadap teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, dan apabila kita sudah mempunyai keputusan untuk mengikut Yesus, maka kita sudah diperbaharui. Berarti kita sudah bertobat. Nah, di dalam pertobatan itu, salah satunya adalah kita harus melakukan hal yang baik. Ya, hal yang baik yang boleh membawa dampak positif bagi orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu ada beberapa tips yang boleh kita lakukan, karena pada biasanya anak-anak ketika bergaul mulai merasa terhadap temannya sangat dekat, sehingga kadangkala ada beberapa keputusan atau ada beberapa hal yang membuat anak-anak memutuskan sesuatu tapi tidak berdasarkan dari hati nurani sendiri. Padahal saya tahu, Bu, itu hal yang tidak baik. Tetapi karena saya tidak ingin teman saya mencemooh saya tidak ingin ditinggalkan oleh teman saya, maka saya melakukan hal itu. Nah, apakah itu baik? Nah, ya. Nah, kita akan bahas sama-sama. Oke? Anak-anak, kadangkala di dalam kita bersosialisasi bersama teman-teman kita sebaya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Ada juga kadangkala kita menerima hal yang kurang baik seperti sindiran, perkataan yang kasar, ataupun tekanan-tekanan dari teman kita baik secara langsung dan tidak langsung. Di dalam hal ini, Ibu ingin memberikan tips untuk kalian apabila kalian menemui hal yang demikian, kalian boleh mengantisipasinya sehingga kalian tetap dapat melakukan hal yang baik. Yang pertama adalah anak-anak harus berani mengatakan tidak. Say no or big no. Oke. Ketika kalian merasa bahwa hal tersebut tidak baik untuk kalian, karena kalian kan sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pastinya kalian juga mengerti bahwa hal itu baik atau tidak buat kalian. Ketika kalian merasa bahwa hal itu tidak baik untuk kalian dan berdampak negatif pada nantinya, katakan no. Walaupun mungkin itu adalah teman terdekat kita yang melakukan atau menyuruh kita secara tidak langsung untuk mengikuti. Katakan tidak. Oke? Karena apa? Karena jika kamu berani mengatakan tidak, itu akan menyelamatkan diri kalian semua. Oke? Dan yang kedua, kita harus tahu risiko ataupun kita harus siaga. Dalam artian kita harus siap payung sebelum hujan. Nah, ketika segala sesuatu yang terburuk yang terjadi, ketika pengaruh negatif
terhadap diri kita itu muncul, maka kita sudah siap sedia. Caranya seperti apa? Nah, kita harus mempersiapkan diri dengan cara kita harus mempunyai prinsip. At least kita harus menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dalam artian, ketika kita memutuskan segala sesuatu, putuskanlah berdasar hati nurani, tidak karena ikut-ikutan teman, ataupun tidak karena ya ingin ngetren bu, jadi saya ikut mereka. No. Ketika kamu merasa bahwa itu memang tidak baik, maka pimpinlah diri kalian untuk menjadi leader diri kalian untuk hal yang baik juga. Oke. Dan tips berikutnya adalah selektif dalam memilih teman. Dalam artian kita harus memilih mana teman yang baik, yang memberi dampak positif dengan kita, dan mana yang tidak. Tentunya dalam konteks ini bukan berarti kalian memilih-milih teman karena saya ingin dengan A, saya dengan B, tidak. Tapi kita harus betul-betul selektif untuk memilih teman yang boleh membawa dampak positif untuk kita. Karena ini sangat-sangat penting untuk kalian. Pilihlah teman yang dapat membawa pengaruh positif untuk kita semua, ya. Seperti teman-teman yang aktif dalam gereja, aktif dalam kegiatan masyarakat, dan teman-teman yang selalu memberikan feedback yang positif untuk kita. Nah, bergabunglah dan bertemanlah dengan mereka, ya. Nah, anak-anak, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi pelajaran baru buat kalian, dan selalu kalian ingat di dalam hati dan pikiran agar ketika kita bergaul bersama teman-teman sebaya khususnya, kita boleh memilih hal-hal yang baik yang memberi dampak positif untuk kita. Karena ini semua akan menjadi bekal untuk kalian menjadi tumbuh kembang menjadi anak-anak yang berkarakteristik dan anak-anak yang boleh membawa berkat bagi lingkungan di rumah, bagi lingkungan sekitar, dan khususnya untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pelajaran karakter pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa pada hari ini, kami telah belajar PK2T yang akan menjadi dasar pembentukan karakter kami. Biarlah kami, anak-anak-Mu ini, bertumbuh menjadi manusia yang berguna bagi gereja, nusa, dan bangsa yang memiliki karakter yang baik. Pada kesempatan ini pula, kami mohon kepada-Mu Tuhan untuk melenyapkan COVID-19 yang telah menghalangi semua aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang tertular COVID-19. Semua doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.